sholat subuh aja sampai ngajinya sampai puluhan orang, masya Allah, luar biasa. Biasanya ngaji kan nggak sampai ini. Ini sekarang Ramadan mantap ini Pak, luar biasa. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هار من الأموال مقتحم يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم آمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Ikhlas Geraha Prima Baru. Insyaallah para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, kita diberikan terus kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimudahkan dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang sukses, orang yang kembali kepada kefitrahan, minal a'idin wal faizin. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan hamdalah, ayo barang-barang hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan kita ucapkan bersama-sama: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian berbahagia, saya mau tanya Pak, saya mau tanya, ini kita bulan puasa, temanya ngebahas apa Pak? Lanjutin fikih apa kita yang baru? Hussein yang baru, bukan? Kalau ente pengen yang baru nih, yang lama gimana? Insya Allah.
Saya ngelihat Pak, semangat yang jamaah sini itu lebih Pak daripada semangat di masjid yang lain jamaahnya. Ini sholat subuh aja sampai ngajinya sampai puluhan orang, masya Allah, luar biasa. Biasanya ngaji kan nggak ini. Ini sekarang Ramadan mantap ini Pak, luar biasa. Makanya kalau misalkan kita masuk di Ramadan, bersyukur, alhamdulillah. Semalam Pak, saya semalam mau berangkat, habis ngisi iftar, mau berangkat lagi ngisi tarawih, diumumin Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Pak, ada orang yang diberikan izin untuk masuk ibadah di Ramadan, ada yang tidak. Maka kita kemudian membuktikan bersyukur ibadah di Ramadan harus semangat mengisi masjid tanpa kita kemudian menjauhi masjid sedikit pun. Siap apa kagak? Sholat subuh, mestinya sholat subuh seperti tarawih, mestinya. Ya, maksudnya saya memuji semangatnya, tapi ayo kita sama-sama menjaga masjid kita. Apalagi sekarang udah semifinal nih Pak, sekarang udah mulai Pak. Kalau kemarin 10 pertama itu penyisihan, kalau sekarang 10 kedua semifinal. Nanti finalnya 10 kedua Pak. Setelah 10 kedua, 10 ketiga ini final Pak, final langsung. Bapak ngelihat Pak, ada orang-orang yang istiqomah minal awal Ramadan ila akhir Ramadan. Ada yang tidak juga. Ada yang udah mikirin jalan-jalan. Kemana Pak Haji itu? Nganterin bininya. Kemana? Mall. Pasti ada kayak begitu Pak? Ada nggak Pak? Kemana itu si bapak yang ngomong? Pulang kampung. Nggak ada yang pulang kampung? Silaturahim. Ya gitu, alasan supaya boleh itu. Padahal mah yang mudik dia. Ya alhamdulillah, sebenarnya nggak masalah. Tapi kita berharap semangat Ramadannya kagak pernah berubah. Betul Pak? Semangat Ramadannya malah harus bertambah. Karena apa? Fi awakhir asyrah, di 10 terakhir Ramadan ada semangat yang harus kita besarkan, yaitu semangat berada di dalam masjid Pak. Yang kita kenal dengan istilah adalah i'tikaf. Tuh Pak, yang saya pengen Pak, ya Allah, Ramadan pengennya i'tikaf di masjid yang pertama kali di alam dunia ini Pak. Masjid apa berarti Pak? Yang pertama kali di dunia ini masjid apa Pak? Al-Ikhlas. Ente dari mana rujukannya itu? Masjidil Haram, Masjid Al-Ikhlas. Tapi mungkin kesannya Al-Ikhlas itu sama seperti Masjidil Haram. Alhamdulillah, berarti semangatnya di Masjidil Haram kebawa sampai ke Al-Ikhlas. Takbir. Masya Allah. Tuh, saya pengen gitu Pak, i'tikaf tuh di masjid yang tertua di dunia. Karena masjid yang tertua di dunia itu bukan Al-Aqsa, tapi Al-Ikhlas lagi. Al-Haram, Al-Ikhlas lagi. Al-Haram. Makanya kalau misalkan di Quran nama Masjidil Haram selain Al-Haram disebut dengan yang namanya Baitul Atiq. Apa Pak? Rumah yang tua. Tuh, rumah yang tua. Baitun artinya rumah, Atiq artinya yang tua. Maka kalau misalkan ditanya masjid mana yang paling tertua di dunia, bukan Al-Aqsa, bukan Madinah, tetapi Masjidil. Makanya sholat yang di masjid itu lebih utama dibanding dengan masjid-masjid yang lainnya. Jutaan, miliaran orang pengen berangkat ke sana walaupun kagak punya duit. Benar ya Pak ya? Tapi kalau Bapak punya duit berangkat ke Mekah apa beli mobil Pak, saya tanya. Woi, ulangin lagi dah, pilihannya jangan beli mobil. Berangkat ke Mekah apa nikah lagi, saya tanya Pak. Ini mata cewekan.
Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, Pak, nih, kita lanjutkan. Ini sekarang fikih aja tuh, fikih dulu ya. Fikih ya. Tapi ini penting, Pak, karena apa? Karena misalkan kita sholat tanpa wudu itu kagak sah. Makanya kita pembahasannya fikih. Fikih ini terkait tentang wudu. Wudu nanti menjadi syarat daripada sholat kita. Betul-betul. Saya lanjutkan, Pak. Bulan yang lalu itu kita sampai kepada hadis yang ke-48, sekarang yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu'i thumma adkhala bi yadayhi famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dhalika thalathan, muttafaqun alaihi. Kalau diartikan tekstualnya gini, Pak. Hadis ini disanadkan oleh Abdullah bin Zaid menerangkan tentang sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini Nabi dijelaskan, Pak, dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid nerangin sifat wudunya Nabi atau bagaimana Nabi berwudu atau mengambil air sembahyang. Tsumma adkhala bi yadayhi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kedua tangannya. Adkhala, memasukkan kedua tangannya, famadmadha wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika thalathan. Nabi itu kemudian berkumur dan beristinsyak dari satu raupan air untuk 3 kali basuhan. Jadi ngambil satu cidukan air, berkumur, istinsak itu 1 kali untuk 3 kali gerakan. 3 kali, kan sunnahnya kita melakukan wudhu itu dengan 3. Nah, itu 1 kali cidukan, dia untuk 3 kali untuk berkumur dan beristinsak. Kita ingatkan, Pak, berkumur sama istinsak apa, Pak? Berkumur ya berkumur, masuk ke dalam mulut. Istinsak itu masukkan air ke dalam lubang hidung. Gitu, Pak. Itu hadisnya sahih enggak, Ustaz? Sahih, muttafaqun alaih. Jadi kalau misalkan Bapak ke Mekah, Bapak ke Madinah, lalu kemudian Bapak ngelihat orang yang model begini, ada keterangannya, Pak. Jadi jangan heran, wah itu salah wudunya gitu. Kenapa lu barengin kan begitu? Enggak, itu ada keterangannya. Maka ulama menjelaskan begini, Pak. Ini ulama kita nih, Pak. Bahwa sifat daripada wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minimal untuk istinsyak dan berkumur-kumur ada 2 cara. Ada berapa cara, Pak? Ada 2 cara. Yang pertama caranya sebagaimana yang dituliskan di dalam hadis yang ke-49 ini, yaitu dengan Nabi mengambil raupan air 1 kali, lalu kemudian untuk berkumur-kumur dan beristinsak untuk 3 kali yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama menyimpulkan bahwa dia 3 kali meraup air, 3 kali meraup air itu, dan 3 kali meraup air itu untuk masing-masing berkumur dan beristinsyak. Tuh, minimal begitu, Pak. Sifat daripada wudunya Nabi terkait berkumur dan beristinsyak. Jadi kalau misalkan kita berkumur, beristinsak itu misalkan 3 kali dengan air yang baru, begitu, itu pun ada. Makanya itu juga telah dijelaskan pada urutan hadis yang ke-30 dan urutan hadis yang ke-31 pada awal bab tentang mengambil air wudhu ini. Sudah dijelaskan di depan sebenarnya. Pada hadis yang ke-49 ini menguatkan, menyimpulkan bahwa ada 2 cara Nabi berkumur dan beristinsak. Ada dengan 1 kali raupan air, ada dengan 3 kali raupan air. Begitu adanya. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia,
Lalu kemudian kata ulama begini Pak, al-jam'u bainal madmadah wal istimsak 3 marrat bi ghurfatin wahidatin wa hiya mil'ul kaffi. Kata ulama lagi Pak menegaskan, menggabungkan antara berkumur dengan beristinsak 3 kali dengan 1 raupan air. Maksudnya 1 raupan air itu bukannya setengah raupan, tapi penuh raupan air, biar luber batu airnya untuk 3 kali. Atau ini dikuatkan, atau dengan 3 kali raupan menggabungkan pada setiap raupan tersebut di antara keduanya. Maksudnya keduanya itu adalah berkumur-kumur dan beristinsya. Begitu. Dari mana itu datangnya? Wal kullu waridun fis sunnati ala takhir. Dan itu semuanya, maksudnya cara yang pertama dan cara yang kedua, itu datangnya bukan dari pendapat ulama saja, tetapi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu boleh dipilih oleh kita memilihnya. Boleh cara yang pertama atau juga boleh cara yang kedua. Berarti boleh keduanya. Kenapa? Karena sini tulisnya alat takhir, ini boleh menjadi pilihan bagi kita. Paham Pak sama sini Pak? Pak, kayaknya pada khusyuk Pak, masih bingung semua. Kayaknya sahurnya kebanyakan. Masya Allah. Jangan sekalian yang berbahagia, itu Pak. Itulah hadis yang menjelaskan kita cara berkumur dan beristinsak. Saya lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dhafri lam yusibhu al-ma'u faqala irji fa ahsin wudu'aka. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini kalau diartikan begini kurang lebih. Dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, ini Anas bin Malik Pak. Beliau menyampaikan hadis Nabi pernah ngomong begini. Nabi pernah ngomong begini. Tapi ini hadisnya tidak langsung kayak Pak dari Anas. Tapi mungkin dari sahabat-sahabat yang lainnya juga menyampaikan hadis ini. Kata Anas begini Pak, Nabi pernah ngomong, ro'an nabiyyu, saya ngelihat orang, ini kata Nabi Pak. Ketika ngomong itu menceritakan Nabi. Saya ngelihat orang, jadi Nabi ngelihat orang, begitu Pak. Atau Nabi diamati oleh orang waktu itu, diceritakan gitu, bahwa Nabi pernah memperhatikan seseorang, rajulan. Kenapa kok disebut rajulan di hadis ini? Berarti yang berwudunya bukan cewek Pak. Siapa yang berwudunya Pak? Laki-laki. Berarti memang kalau misalkan kita sebagai ustadz nggak usah perhatikan jamaah yang cewek, perhatikan jamaah yang dengerin. Kalau kita apaan Pak? Oh lagi usul. Kalau kita sebagai ustadz, sebagai ulama, kiai, itu perhatikan jamaah yang bapak-bapak, bukan jamaah yang ibu-ibu. Kalau jamaah ibu-ibu itu bagiannya jangan yang ustadz, bagiannya yang ustazah saja begitu. Supaya apa? Supaya terhindar daripada yang namanya, mohon maaf Pak, pandangan. Karena seorang wanita yang paling bagus adalah yang terjaga auratnya, sedangkan laki-laki yang paling bagus adalah yang menundukkan pandangannya. Paham Pak? Bapak kalau ada perempuan cakep Pak, cantik luar biasa di hadapan Bapak, Bapak nunduk apa Bapak liatin Pak? Saya tanya Pak. Astagfirullah. Rusak puasa, puasa. Masya Allah. Makanya dari hadis ini bisa ada isyaratnya begitu Pak.
Nabi jarang ada memperhatikan kemudian perempuan, jarang ada Nabi ceritanya begitu. Adapun ada yang begitu, istrinya Nabi ngadu sama Nabi, ya Rasul, ada teman saya begini. Lalu Nabi kasih resolusi, harusnya begini. Itu Pak, kalaupun cerita tentang perempuan. Lah kalau misalkan ada ustaz perhatiin perempuan langsung, maka ini bahaya. Woi, dengerin ini, Ustaz. Mana Ustaz ya? Nggak boleh. Ada kiai Ustaz, bukan kiai, Ustaz dicium tangan sama ibu-ibu yang masih muda. Boleh nggak begitu Pak? Kagak boleh. Boleh banget. Saya khawatir Pak di hatinya nih Pak, di hatinya ada apa Pak? Nyetrum nih. Khawatir di hatinya ini ada setan yang godain dia Pak. Mohon maaf. Semakin tinggi ilmunya, semakin besar, semakin gede setan yang menggodanya. Benar Pak? Benar. Makanya kalau misalkan, mohon maaf, Habib kagak mau dicium tangan sama ibu-ibu Pak. Habaib, para ulama yang habaib kagak mau dicium tangannya sama ibu-ibu. Betul Pak? Ada ustadz yang baru kemarin dicium tangan, dibiarin bahain tangannya. Ini yang benar habaib apa ustadz yang muda Pak? Kira-kira Pak? Woi, jawab ini. Habaib lah, ya Allah. Coba Habib Taufik Pak, nggak pernah beliau mau Pak. Masya Allah, kata saya, jangan begini. Hati-hati Pak. Karena ada ayatnya yang menyatakan bahwa kita dengan kaum wanita akan menghormati wanita sebagaimana Islam menghormati wanita. Bagaimana Islam menghormati wanita? Menutup auratnya wanita. Benar Pak? Awalnya orang Arab itu terbuka Pak. Awalnya terbuka, dadanya terbuka. Lihat ayat tentang menutup aurat Pak. Lehernya, bukan lehernya yang kemudian dikatakan oleh Allah, tapi tempat lehernya harus ditutup, perhiasannya harus ditutup. Leher, tangan, kaki Pak, tutup. Maka aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali apa Pak? Muka dan telapak. Nah, sekarang saya mau tanya, telapak tangan yang mana Pak? Yang ini apa yang ini Pak? Yang ini kan? Kalau yang ini berarti yang ini aurat bukan Pak? Sekarang saya mau tanya, perempuan yang mana Pak yang ini ditutupin? Saya tanya, ada nggak perempuan ini ditutupin Pak? Ada nggak? Jarang Pak, bahkan nggak ada. Istri Bapak aja nggak punya manset Pak. Punya manset nggak di rumah? Woi, apaan berarti? Sarung tangan? Enggak Pak, nggak pakai sarung tangan. Manset. Nih, jadi manset itu menutupi bagian atas tangan saja. Kalau bawahnya normal, itu namanya manset, bukan sarung tangan. Ntar pagi-pagi bini suruh pakai sarung tangan. Tadi kata Ustaz itu aurat nih. Tolong dong pakai sarung tangan nih. Lah, ntar kayak bocah paskibraka apalagi pagi-pagi. Jangan. Ininya apa yang ditutupin, bukan pakai sarung tangan. Makanya kalau jamaah haji Pak tempo dulu, jamaah haji tempo dulu setahu saya itu yang perempuan dikasih sarung tangan buat hati-hati. Benar Pak? Nggak tahu yang sekarang jamaah haji belum berangkat haji saya dikasih nggak? Dikasih ya? Jari tengah ya. Nah itu sebenarnya Bapak di sono gak harus nutup aurat, di Indonesia sama nutup juga. Masalahnya kadang-kadang kita agak perhatian. Nah mulai saat ini ayo Pak kita jaga akhlak kita sama perempuan. Karena itu adalah bagian menghormati wanita sebagaimana Islam menganjurkan kepada kita semuanya. Nah jawab sekalian berbahagia. Lalu Nabi Muhammad perhatikan laki-laki tersebut Pak. Yang diperhatikan bukan yang lainnya, bukan wajahnya, bukan badannya. Yang diperhatikan adalah salah satu anggota wudunya. Apa yang diperhatikan? Qadamihi, yaitu adalah kakinya. Diperhatikan kakinya. Oh, ketika diperhatikan kakinya, ada kuku yang tidak terbasuh oleh air wudhu. Biasanya kita kalau bagian kaki kan jarang diperhatikan. Kadang-kadang apalagi kalau anak-anak SD di bawah wudhu, ya cuma disiram doang,
disiram di atas air, kabur dia langsung Pak. Ada yang begitu Pak, bocah Pak, ada Pak? Banyak ya? Kalau Bapak begitu nggak Pak? Apa Pak? Tipis jadinya. Beda tipis. Masya Allah. Makanya kalau misalkan supaya kita konsisten dalam berwudu, ada cara Nabi yang wudunya dengan berduduk Pak. Kalau wudunya berduduk, maka insya Allah kita akan sempurna wudunya. Karena kita apa? Karena kita nyaman ketika kemudian kita mengambil air wudunya. Kalau kita berdiri, khawatir licin dan jatuh. Apalagi misalkan lantainya lantai pakai granit itu. Hati-hati Pak. Banyak orang yang jatuh di kamar mandi kagak ketolong Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati. Woi, hati-hati. Hati ya. Hati bebe nih. Ya kalau kamar mandinya kamar mandi masjid. Wah, di mana beliau itu jatuhnya? Kamar mandi masjid. Wah, orang soleh berarti. Kan gitu ya. Coba kalau di kamar mandi hotel, Pak, lebih bahaya itu, Pak. Hei, dengerin ini. Ke hotel apa kagak? Agak punya duit Ustaz. Jangan sekalian yang berbahagia, Pak. Tuh. Ada kukunya yang kagak kebasuh sama air wudu. Lam yusibhul ma'u, kagak kebasuh, kagak kena oleh air. Al-ma yakni al-ma'ul wudu. Air di sini adalah air wudu. Faqala, lalu Nabi ngomong Pak. Manggil lagi dia. Sini. Kamu kembali lagi ke tempat wudu, fa ahsin. Lalu kemudian kamu perbaiki wudunya. Kamu perbaiki wudu kamu, ulangin lagi wudu kamu. Dan hadis ini akhrajahu Abu Dawud dan Nasai. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Tuh Pak. Jadi kalau kita kemudian melihat ada anak yang belum sempurna wudunya, itu kita omelin apa kita suruh wudu lagi Bapak? Suruh wudu lagi. Kalau kita lihat anak bercanda di dalam sholat, kita omelin apa kita suruh sholat lagi dia Pak? Omelin. Suruh sholat lagi. Karena antara wudu dengan sholat sama Pak, dua hal yang sama. Wudu artinya adalah wajib sebagai syarat sah sholat, sedangkan sholat adalah wajib karena itu rukun Islamnya seseorang. Maka kalau ada anak yang bercanda atau tidak sempurna wudunya, harus diulangi. Begitupun kalau ada anak yang bercanda sholatnya tidak sempurna sholatnya, harus diulangi sholatnya, bukan diomelin. Tapi di sini alhamdulillah Pak, di sini mah ramah anak insyaallah di sini. Kagak ada yang ngomelin anak-anak ya Pak. Tiap malam juga ada kan sini ya. Biasanya dipasang tuh Pak bapak-bapak yang suka ngawasin anak-anak sih. Ada ketua yang suka ngawasin anak-anak ketua. Ada ya. Mana yang mukanya galakan biasanya begitu. Tapi jangan galak-galak banget Pak, sebab nanti kalau bapak orang ada yang ada di masjid siapa Pak? Ya anak-anak yang sekarang masih bocah Pak, nanti yang nerusin bapak di sini semua. Kan kita nggak akan hidup selama-lamanya, betul Pak? Kalau kita mati Pak, mohon maaf urusan mati makan katanya kagak pakai ngelihat kapan di mana Pak. Pokoknya kalau kata Allah mati Pak. Nih di dalam kitab apa tuh Pak? Namanya kitab Daqaiqul Akhbar. Sudah jelasin tuh Pak. Kitab Daqaiqul Akhbar kalau ngomongin kematian itu detail, jelas, gamblang, dantak Pak dia tuh menjelasinnya. Kata Allah Pak, nih nanti kalau ada orang yang mau mati Pak, itu di singgasananya Allah, di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah arsy-nya itu ada pohon Pak. Namanya pohon Syajaratul Maut. Pohon apa Pak? Pohon kematian. Pohon apa Pak? Pohon kematian. Itu di singgasananya Allah, di bawahnya ada pohon kematian. Nah pohon kematian itu berarti yang di dekat pohon kematian itu malaikatnya malaikat apa Pak? Malaikat Israel Pak. Malaikat Israel itu nungguin Pak tuh. Ketika kemudian ada daun yang jatuh dari pohon Syajaratul Maut, ternyata ada tulisannya di setiap daun tersebut siapa yang akan dicabut nyawanya. Kata kitab tersebut Pak, ketika daun itu jatuh ke tangannya malaikat Israel, itu berarti cuma waktunya 40 hari lagi di dunia. Setelah itu
kelar di dunianya. Tuh. Kira-kira daun bapak udah jatuh apa belum? Hah? Belum ya? Masih muda. Ya, ini orang ngomongin mati masih muda. Nggak ngaruh, ada malaikat nggak ngaruh. Masya Allah. Nih Pak, apaan sih? Ketika tuh daun jatuh Pak, daun jatuh, jatuh. Dilihat Pak. Siapa ini? Waduh, inisialnya bukan S ini, bukan. Bukan inisialnya. Bukan S ini. Oh, B. Inisialnya B, Pak. B. Oh, ternyata dieja tuh sama malaikat, Pak. Emang malaikat sekolah kali ya. Malaikat di sekolah B I L Y. Waduh. Aduh, ternyata ini yang suka megang kamera ini. Masya Allah. Itu malaikat Pak punya begitu, datanya ada. Selain datanya dari pohon jatuh daunnya ada nama seseorang, dia juga punya kitabah, punya catatan kematian. Siapa yang sudah, siapa yang belum Pak. Tuh. Makanya kalau Bapak misalkan nanti udah jatuh itu ada tanda-tandanya Pak. Makanya orang dulu punya kayak semacam ilmu yang dia tahu bakalan mati Pak. Orang dulu. Makanya kalau orang dulu udah ada tanda-tanda kematian dia kayaknya dia rajin banget beres-beres rumah mulu. Biasanya begitu Pak. Iya nggak Pak? Iya. Tapi kalau orang sekarang ada nggak punya firasat begitu Pak? Nggak ada. Kadang lagi naik motor mati gitu ya. Kadang lagi di rumah apa? Di rumah janda lagi. Astagfirullahaladzim. Di rumah teman silaturahim misalkan mati lah. Makanya kalau orang dulu sama orang sekarang beda Pak firasatnya. Kalau orang dulu amalnya masih terjaga Pak, masih terjaga. Maka dia kayaknya kalau yang firasat-firasat dari Allah itu dapat begitu. Kalau orang sekarang amalnya kagak terjaga. Makanya banyak yang kagak kepikiran matinya kapan Pak. Mati kapan? Bahkan ada yang mati di depan pasar induk Cibitung tuh Pak, ada begitu. Pak, tahu Pak? Tahu? Member nggak Pak? Jawab sekalian berbahagia. Saya lanjutkan Pak. Ada dari hadis itu ulama menjelaskan begini Pak. Al-jahil. Ini kan kalau misalkan orang yang kagak tahu ilmunya, dalam istilah bahasa Arab namanya orang yang kagak tahu adalah al-jahil. Apa Pak? Orang yang bodoh. Al-jahil. Orang yang jahil menurut ulama dalam kaitannya hal yang wajib kagak ada toleransinya. Ingatin Pak. Kata ulama, orang yang jahil dalam kaitannya sesuatu perkara yang wajib kagak dimaafkan. Kagak dimaafkan. Kenapa kok kagak dimaafkan? Laqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula bi tahsinil wudu'i. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan laki-laki tersebut untuk memperbaiki wudunya. Betul-betul Pak. Kalau misalkan itu dimaafkan, maka Nabi nggak nyuruh Pak ngulangin wudunya. Karena ini harus wajib, maka diulangin. Ulangin wudunya. Artinya orang yang bodoh tidak ada toleransinya terkait tentang hal yang wajib, maka dia harus melaksanakannya. Lalu kemudian ketika Nabi memerintahkan untuk tahsinul wudu, disertai kemudian menyempurnakan daripada wudunya. Jangan cuma memperbaiki saja, tapi menyempurnakan basuhannya, mengulangnya sebagaimana telah ditetapkan pada riwayat-riwayat yang lain. Demikian itu, karena sesungguhnya ketika perkara yang wajib itu tidak sempurna, maka dia akan batal hukumnya. Wudunya berarti tidak sah. Makanya setelah wudu kita baca doa, semoga wudu kita sah. Apa doanya setelah wudu Pak? Asyhadu an la ilaha
Terus asyhadu anna Muhammad rasul. Terus apa lagi Pak? Allahumma minat tawwabina waj'alni. Kalimat terakhirnya perhatikan Pak. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang taubat. Jadikanlah kami orang-orang yang kembali kepada-Mu ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang suci. Artinya wudhu kita sempurna. Kalau wudhu kita kagak sempurna, kita kagak suci. Tuh. Insya Allah Pak, wudhu kita telah sempurna selama ini yang kita laksanakan. Amin. Lalu kemudian Pak, oleh karena itulah, ini Pak kata ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengumumkan keingkarannya kepada alaman tasahulin, kepada orang yang menggampangkan Pak, menggampangkan urusan wudhu, menyepelekan urusan wudhu Pak. Nabi ngelarang orang yang menyepelekan urusan wudhu Pak, melarang, mengingkarinya Nabi tersebut. Makanya Nabi ngomong begitu. Dan Nabi juga mengatakan bahwa wailul lil alqabi minan nar. Celakalah orang yang wudunya tidak sempurna. Celakalah mereka yang menggampang-gampangkan urusan. Na'udzubillahi min. Jangan sampai Pak. Itulah. Ini udah jam 6 Pak. Matahari udah nongol kayaknya. Belum ya. Ya orang saya ngeliat. Udah nyampe Pak, aus Pak, sekarang mah aus ya. Kalau ngomong mulu ini kita dari malam, dari sore ngomong ya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, rasanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Nanti penjelasan berikutnya saya akan jelaskan Pak insyaallah ba'da Ramadan ya Pak ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan kita berikan kesehatan, insyaallah kita bisa berjumpa lagi. Dan saya berharap bulan Syawal ngajinya juga penuh seperti ini ya Pak ya. Kalau bisa ajak semuanya Pak saudara kita biar pada ngaji, karena kita di sini nggak ada yang merasa lebih pintar termasuk saya juga masih bodoh Pak, masih banyak belajar. Kita di sini bukan, saya di sini bukan nasihatin Bapak, tapi di sini kita sama-sama belajar. Paham ya Pak ya? Ya jangan merasa lebih bodoh daripada saya, jangan Pak. Karena saya yang merasa paling bodoh kalau ketemu sama bapak-bapak semuanya ini. Saya kadang-kadang mikir ini ucapan saya benar apa salah, kan begitu Pak. Makanya saya kalau misalkan itu habis ngomong istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim, takut ada yang tersinggung Pak, saya nggak enak ya Pak ya. Pak, kan kalau orang banyak ngomong banyak salahnya ngomongnya Pak, benar Pak? Iya, makanya kalau misalkan Bapak pengen sedikit salah ngomong, sedikitin Pak ngomongin, sedikitin. Makanya orang-orang yang kemudian diam, dia biasanya tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi orang-orang yang suka banyak ngomong, sering menyakiti orang lain. Makanya saya minta maaf ya. Oh ya, maafin gak nih? Apalagi sekarang momennya Ramadan ini Pak. Masya Allah, saya ngomong mungkin saya salah, zuhur saya ngomong salah. Gimana nanti puasanya diterima apa enggak Pak? Karena sebagian daripada yang merusak pahala puasa karena omongan kita. Makanya ada satu hadis Nabi, fala rafasa wala yarfud gitu Pak. Tidak, ketika kita pengen menjaga pahala puasa kita jangan berkata-kata yang menyakiti, jangan berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik kalau Bapak pengen banyak ngomong, baca Al-Quran. Saya mau tanya sekarang, siapa yang sudah hatam Al-Quran? Angkat tangan. Woi, angkat tangan. Ini menanya beneran nih, Udah hatam Quran, siapa? Pribadi, tapi pribadi, bukan barang-barang. Awas nih, barang-barang ya. Karena hataman ada yang sistem barang-barang sekarang Pak Haji. Ada yang begitu. Saya udah hatam 3 kali. Gimana caranya ada 3 kali? Barang-barang Ustaz. Lah. Agak kaji itu malaikat juga nyatatnya sedikit itu. Ada yang hatam Pak sudah? Ada? Mana ada? Nggak kelihatan coy. Ada? Alhamdulillah. Semoga ente min ahli Qur'annya. Pak nih, rindunya sorga kepada orang yang membaca Quran. Rindunya sorga. Makanya Bapak kalau pengen dirindukan sama sorga Pak, Bapak baca Quran. Apalagi Ramadan nih Pak.
Berarti kalau ada hari ini sudah ada yang khatam Quran, Pak, beliau ini bisa menghatamkan minimal 3 kali. Minimal tuh, Pak, minimal 3 kali. Itu juga kalau istiqomah, Pak. Kalau udah ya udah selesai satu doang. Kan begitu. Oke, Pak, ada yang udah 29 juz, Pak, ada. Angkat tangan. Woi. 28. 27. 26. Saya nanya begini supaya menyemangati kita untuk baca Quran. Betul ya, Pak ya? Nggak ada yang nanya, Ustaz udah apa belum? Gitu, Pak. Coba. Nanya apa? Nanya gitu. Ustaz udah belum? Gitu. Ustaz keliling minggu. Pak, saya nggak mau sombong. Alhamdulillah, Pak, kemarin saya sudah hari ke-10 udah selesai khatam Al-Quran. Tinggal lanjut lagi, Pak, insya Allah tahapan berikutnya. Karena saya pengen punya cita-cita di Ramadan. Cita-cita pribadi saya nih, Pak, nih. Cita-cita pribadi saya. Walaupun saya sering keluar, tapi setiap waktu saya harus menghatamkan 1 juz. Berarti kalau misalkan 1 juz setiap waktu, cuma beberapa hari, Pak, kita bisa menghatamkan Quran. Betul, Pak? Target saya 3, Pak. Pertama khatam Quran, kedua tahfiz, yang ketiga baru i'tikaf. Itu target saya. Makanya Bapak harus punya target begitu, Pak. Siap, Pak, targetnya begitu, siap. Oi. Ini ragu-ragu dia. Kalau 3 target ini tercapai, mudah-mudahan insyaallah, Pak, kita kayaknya senang, Pak. Tapi kita khawatir juga di akhir Ramadan. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menangis ketika akhir Ramadan. Kenapa? Khawatir ibadahnya agak diterima. Kan urusan banyak kita tahu, urusan sedikit kita tahu, tapi urusan diterima atau enggaknya kita nggak tahu, Pak. Benar, Pak? Itu. Makanya jangan bangga ketika amal kita banyak, belum tentu diterima. Bahkan amal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah SAW, merasa belum tentu diterima, apalagi kita. Benar, Pak? Iya, makanya yang sudah hatam jangan sombong, Bang. Woi. Sayyidina Ali aja nggak begitu, Pak. Bahkan Sayyidina Ali ketika malam takbiran, Pak, sore hari menjelang malam takbiran, beliau itu membagikan 3 kantong gandum dan 2 kantong kurma untuk diberikan sebagai sedekah. Untuk apa? Menyempurnakan daripada amal-amal ibadahnya selama Ramadan. Kita nggak meragukan Sayyidina Ali, kita nggak menyangkakan Sayyidina Ali amal tidak terima, tapi beliau sendiri. Maksudnya apa? Kita berkaca dengan Sayyidina Ali, ayolah kita perbaiki terus ibadah kita di Ramadan. Insya Allah kalau perbaikan terus, ibadah kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Nah, Pak, itu saja. Cukup ya, Pak ya? Oh iya, cukup ya? Nah, cukup lah. Ini berapa menit udah tuh? Ngerekam berapa? 50. Udah capai target udah ya. Soalnya ini orang media biasa bicara gitu, Pak, gitu. Mudah-mudahan Bang Billy ini ikhlas jadi amal soleh, Pak, di sini, Pak. Tapi dia nyinggung ente, Pak, itu ya. Jangan lupa gitu, Pak. Apa itu, Pak? Ya udah, kita doa sama Allah, Pak. Mudah-mudahan di akhir malam ini atau di pagi hari ini kita berdoa, doa kita dijawab Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. صل على سيدنا محمد واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد فرقا معصوما اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ونجعلنا من الاشقياء المردودين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا فهما واسعا والحكم بصالحك ورحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Allah alam bisawab. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak, ada sarapan?